Mari kita kupas tuntas Honda Jazz GK5, salah satu hatchback favorit di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2021, mulai dari varian dan spesifikasi, kelebihan dan kekurangannya, konsumsi BBM, dan pajak tahunannya. Model ini hadir pertama kali pada 2014 sebagai pengganti Honda Jazz GL8 dengan desain yang jauh lebih agresif, berkat garis bodi yang tajam dan sporty. Salah satu daya tarik utamanya adalah fitur Ultra Seat yang membuat kabin sangat fleksibel untuk membawa barang tinggi maupun panjang, menjadikannya pilihan ideal bagi yang mencari hatchback sporty dengan akomodasi maksimal. Di awal kemunculannya, tersedia varian A, S, dan RS. Semuanya dibekali mesin 1500cc SOHC 4 silinder dengan tenaga sekitar 120 PS dan torsi 145 Nm. Performa ini membuatnya tergolong paling bertenaga di kelas compact hatchback saat itu. Transmisi manual 5 percepatan tersedia di semua varian, sementara CVT hanya ada di tipe S dan RS. Tipe A sebagai varian paling standar masih menggunakan velg kaleng dengan cover atau trim wheel ring 15 inci, lampu halogen tanpa fog lamp, antena short pole, tanpa body kit dan spoiler, belum ada rear defogger, spion tengah belum day night view, serta spion yang belum retract. Namun fitur keselamatan standar sudah ada seperti ABS, EBD, BA, 2 airbag, dan ISOFIX. Interiornya menggunakan jok fabric dengan baris kedua yang bisa recline, tersedia cup holder yang ada di depan AC, serta plafon berwarna beige. Untuk baris pertama, masih menggunakan rem tangan mekanikal, AC knob putar single zone, pengaturan jok manual dengan height adjuster, setir polos tanpa tombol, speedometer tanpa MID, hanya tilt steering, head unit single din, tanpa start-stop engine, dan tanpa armrest. Kemudian naik ke tipe S, tipe ini sudah mendapatkan velg alloy, fog lamp, serta spion dengan sen dan retract. Di sisi pengemudi, ada tambahan MID pada speedometer dengan indikator eco assist, setir tilt dan teleskopik, serta head unit double din. Sementara tipe RS sebagai varian tertinggi tampil lebih sporty dengan lampu depan LED projector, meski habimnya masih halogen, lampu senja di samping fog lamp, tambahan body kit lengkap dengan diffuser belakang dan front lips, smart keyless entry, spoiler, serta rear defogger. Lanjut ke dalam kabin, untuk bagian pengemudinya setir sudah dilapisi kulit dengan audio steering switch dan cruise control, start-stop engine, pedal shift untuk CVT, armrest, serta head unit layar 6 inci meskipun belum mendukung Bluetooth audio. Dashboard sisi penumpang yang bagian atas glove box ini udah soft touch. Namun bahkan di varian tertinggi pun belum tersedia AC untuk penumpang belakang, headrest tengah serta armrest pada baris kedua, serta rem belakang yang menjadi tromol, yang dimana pada model sebelumnya GL8 itu udah menggunakan cakram. Meskipun secara fungsi tidak terlalu berpengaruh karena bobot mobil yang ringan. Selain itu ada varian langka Blacktop Limited Edition yang hanya tersedia 300 unit di Indonesia, hadir dalam warna putih dengan atap hitam, antena shark fin, velg modulo hitam, head unit dengan Bluetooth audio, serta peningkatan fitur keselamatan seperti 6 airbag, vehicle stability assist, dan emergency stop signal yang menyalakan lampu hazard ketika rem mendadak. Pada 2015 muncul special edition dengan aksen merah pada grill, velg hitam, antena shark fin, diffuser belakang silver, jok kulit dengan jahitan khusus dan logo RS, interior aksen kuning, serta pilihan warna hitam dan kuning. Di tahun 2016 itu ada improvement dengan ubahan hanya pada head unit floating dengan frame silver, serta tambahan konektivitas Bluetooth dan smartphone link terbatas untuk Android pada varian RS. Masuk tahun 2017, Honda Jazz mendapatkan facelift di mana varian A dihapus dan hanya menyisakan tipe S dan RS. Pada tipe S, ubahannya itu sangat minim hanya pada desain velg, tombol hazard, dan head unit yang sudah touchscreen. Sedangkan tipe RS mendapatkan ubahan lebih banyak walau hitungannya minor. Yang paling terlihat adalah pada fascia depan dengan lampu full LED kristal multi reflektor lengkap dengan DRL, spion black gloss, diffuser belakang, serta desain velg yang baru. Interiornya juga diperbarui dengan AC digital full touchscreen dengan auto climate control, head unit dengan frame black gloss, dan plafon berubah menjadi hitam. Tersedia juga warna special orange dengan atap hitam seperti konsep blacktop. Di tahun 2019, improvement kembali hadir dengan head unit pada tipe RS yang kini rata dengan dashboard atau flat screen, serta muffler cutter untuk semua varian. Beberapa dealer juga menyediakan opsi tambahan seperti antena shark fin dan sensor parkir 2 titik. Terakhir pada tahun 2021 ditambahkan sensor parkir 2 titik sebagai penyempurnaan terakhir sebelum model ini dihentikan dan digantikan city hatchback. Sekarang kita bahas kelebihannya. Pertama, Honda Jazz merupakan salah satu hatchback dengan dimensi yang paling compact, namun memiliki keluasan kabin paling baik di kelasnya. Bahkan headroom dan legroom baris kedua masih sangat memadai. Kedua, posisi nyetirnya cukup ergonomis untuk berbagai postur karena setirnya yang tilt dan teleskopik serta punggung jok yang lumayan panjang dan luas yang bisa mengakomodasi pengemudi yang cukup tinggi serta kursinya empuk. Ketiga, tenaga dan tarikan mesin cukup responsif untuk kategori CVT walau tidak sebaik transmisi AT konvensional yang ada pada model GL8. Keempat, visibilitas untuk pengemudi cukup luas ke depan dengan tambahan jendela pada pilar A ini membantu mengurangi blind spot saat berbelok. Kelima, handling termasuk cukup direct yang dibantu dengan struktur sasis G-Con plus S sehingga memberikan keamanan
kenyamanan lebih pada saat bermanuver. Lalu untuk kekurangannya, pertama, durabilitas kaki-kaki mengalami penurunan dibandingkan model sebelumnya, karena struktur pada kaki-kaki GL8 dirancang dengan material metalurgi yang lebih kokoh, besar dan berat sehingga lebih tahan terhadap kausan fisik pada pemakaian harian. Sedangkan GK5 dirancang untuk lebih lincah dan efisiensi BBM, yang dimana ini mengorbankan beban pada kaki-kaki seperti link stabilizer dan tie rod dibuat lebih ramping sehingga lebih sensitif terhadap benturan keras yang berulang. Kedua, road noise cukup terasa terutama di atas 60 km per jam, di mana suara ban cukup masuk ke ruang kabin dan peredaman kabin tergolong kurang. Ketiga, armrest pada konsol tengah ukurannya kecil dan posisinya agak kerendahan. Keempat, fitur keselamatannya cukup tertinggal dibandingkan kompetitornya, karena sampai tipe tertinggi hanya ada 2 airbag, serta belum ada Vehicle Stability Assist. Kelima, ground clearance Honda Jazz merupakan paling rendah di kelasnya, terutama pada varian RS dengan lips bumper, membuatnya rentan gasruk saat melewati jalanan yang cukup buruk. Untuk konsumsi BBM, perlu dicatat bahwa yang transmisi manual bisa tidak seirit yang CVT, karena RPM yang cenderung lebih tinggi apalagi pada saat 100 km per jam, sementara CVT bisa menjaga putaran mesin di bawah 2000 RPM. Kurang lebih Honda Jazz GK5 bisa mencatatkan konsumsi BBM seperti ini yang dimana relatif irit apalagi yang menggunakan transmisi CVT. Untuk pajak tahunannya berada di kisaran 2,6 juta hingga 4,5 juta. Semoga informasi yang disampaikan bisa membantu kalian bagi yang hanya sekedar ingin tahu maupun yang berencana meminang mobil ini. Silahkan tulis pendapat kalian mengenai mobil ini di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia otomotif.